janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin. Melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun. Maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah sedikit, oh ilahi, ada masalah sedikit, ilahi, ada masalah sedikit, Robbi. Terus aja, ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih bisa berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gak akan binasa, kita gak akan kalah, kita gak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue, ini penting banget nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali, itu pasti. Segala sesuatu kalau sudah pergi dari dunia ini gak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia akan pasti kembali kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji. Apa kata Allah? Inni qoribun. Aku itu dekat. Maksudnya, gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita mikir, Allah denger gak ya? Jangan-jangan doa saya kok belum diijabah. Kayaknya Allah gak denger nih, gak denger doa saya yang kemarin. Saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, ini qorib. Artinya, ini qorib, aku itu denger banget apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah denger. Siapa yang pernah berdoa di dalam hati, terus langsung Allah ijabah? Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua, ayat surah Al-Baqarah ayat ke 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati tapi gak berani ngomong gitu ke Allah, cuma dipendam dalam hati doang, tapi langsung diijabah oleh Allah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Jadi ceritanya orang Yahudi ini suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi, itu lihat orang Islam mah fake, suka niru. Kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka sholat menghadap Al-Aqsa. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita, gak original, sering diolok-olok. Setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka. Akhirnya Nabi ngerasa sedih. Wah, gimana ya caranya?
Sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian melihat ke langit. Cuma gak ngomong, gini aja ke langit, membatin. Bayangin, pernah gak teman-teman membatin sama Allah? Ini yang harus kita coba lakukan. Belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri, Allah ngomong gitu ya dalam hati. Dan yakinlah, ini qarib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang-orang kurang waras. Enggak, Allah tuh mendengar. Jadi kita ngebatin aja sama Allah, ngomong dalam hati, ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati gitu ya, please Allah, please, gitu ya. Itu kalau kita membatin. Inni qoribun wasiru qaulakum awijharu bi innahul alimun bidzati sudur. Jadi Nabi gak enak mau ngomong, ya Allah tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi, mau ngomong kayak gitu tuh gak enak sama Allah. Malu Rasul ke Allah, masa kiblat aja minta dipindahin. Akhirnya Nabi cuma lihat ke langit aja setiap hari. Selesai pulang, berangkat selesai pulang, gitu. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat, turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan, belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah udah ngerespon. Bagaimana caranya agar kita bisa kayak gitu? Contoh, lihat seorang cewek cantik, kayaknya kerudungnya solehah gitu ya, kuliahnya di UN misalnya atau di pesantren mana gitu ya. Ternyata pas kita tanya ke teman-teman kita, oh dia itu lagi belajar Al-Quran di masjid, sekarang lagi hijrah banget, bahkan udah hafal juz Amma, juz 30, Masya Allah. Terus dalam hati, aduh ini kayaknya cocok nih menjadi ibu-ibu bagi anak-anak saya. Tapi dalam hati gak berani ngomong nih. Tiba-tiba dapat berita, dia masih jomblo juga loh, belum ada siapa-siapa. Oh gitu, membatin lagi, ya Allah, bisa gak ya saya datang ke rumah dia? Tiba-tiba kita ngelewat, ketemu dia lagi benerin motor, lagi parkir motor di depan rumah. Si Eneng itu ternyata rumahnya di sini, ternyata tetangga. Ada aja tuh jalan Allah mempertemukan. Allah tuh tahu isi hati kita. Bisa gak caranya spontan itu? Gampang. Pengen sesuatu Allah kasih, padahal kita belum minta. Ini kan keajaiban doa nih. Cuma kita sering ngerasa udah minta berkali-kali, tapi kok gak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang, Rasul gak usah minta pakai verbal, cuma membatin aja dalam hati, Allah udah ngasih. Pernah gak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada yang kepengen sesuatu tiba-tiba terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Pengen misalnya, aduh saya pengen banget umroh, cuma mau ngomong kayak gitu, mah saya orangnya kayaknya gak mungkin, gak bisa umroh kalau ngandelin harta. Orangnya gak mampu, kerjanya juga pas-pasan, gimana mau umroh,
mau makan aja susah, tapi pengen banget dalam hati kita. Dan itu rindunya serindu-rindunya, rindu banget deh setiap kali melihat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji, meneteskan air mata saking kangennya ke Baitullah. Allah tahu itu dalam hati kita. Tiba-tiba ada aja jalannya, dan bisa dikasih sedekah, bisa juga hadiah, bisa juga door prize, bisa juga macem-macem, pokoknya ada jalannya. Ada aja tiba-tiba bisa umroh. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu tuh yang kita sering dengar. Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah gak undang, walau dia mampu, gak akan tuh bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita, kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga. Pengen bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qoribun, Allah maha dekat. Sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful, belajar dari at-siqah billah. Tips pertama adalah at-siqah billah. Percaya deh sama Allah.